Selamat pagi pendengar Sapi yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang dengan mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu sampai saat ini. Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menerangi langkah kami dalam aktivitas hari ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini akan terambil dari Galatia 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13 yang demikian firman-Nya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Para pendengar Resapi pada pagi hari ini akan kami beri judul Dipanggil untuk Merdeka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tanggal 17 Agustus selalu menjadi momen istimewa bagi bangsa Indonesia. Ini dapat kita lihat di mana-mana bendera merah putih berkibar dengan gagahnya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di mana-mana. Lomba-lomba memperingati 17-an Agustus dilaksanakan di kampung-kampung dengan sukacita. Dengan perayaan Hari Kemerdekaan ini, kita diingatkan bahwa perjuangan para pahlawan, rakyat, tentara, perjuangannya dengan mengorbankan nyawa, harta benda, darah tertumpah mengalir, membasahi bumi pertiwi tercinta demi menuju dan meraih kemerdekaan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama melihat sebagai orang percaya, kita diajak melihat kemerdekaan bukan hanya dari sisi politik atau kebangsaan, tapi mari kita melihat kemerdekaan dari sudut pandang rohani. Kita akan membaca beberapa ayat. Yang pertama kita baca dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai dengan air mata, darah, nyawa, dan segala pengorbanan para pejuang kemerdekaan dan juga rahmat dari Allah. Demikian juga dengan kita. Kita memperoleh keselamatan. Keselamatan itu tidak kita peroleh dengan usaha kita sendiri, tetapi keselamatan itu adalah anugerah Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Darah tertumpah di Bukit Golgota. Manusia yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus telah diselamatkan, telah merdeka, yaitu merdeka dari kutuk dosa, merdeka dari kematian kekal. Itu dari Efesus 2 ayat 8 dan 9.
Yang kedua, kita juga akan mendengarkan dalam Galatia 5 ayat 13 yang tadi sudah kita dengarkan. Yang demikian, kemerdekaan yang kita peroleh tidak dipergunakan untuk kehidupan berdosa, melainkan kemerdekaan yang kita peroleh digunakan untuk saling melayani di dalam kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari Galatia 5 ayat 13 ini kita diingatkan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh baik secara fisik maupun rohani hendaklah jangan digunakan untuk kebebasan berbuat dosa, melainkan di dalam Galatia 15 ayat 13 kita diingatkan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh hendaklah digunakan untuk saling melayani di dalam kasih. Kita harus saling menjaga persatuan, berbuat baik, dan menjadi berkat bagi sesama. Ayat yang ketiga akan saya ambilkan di dalam Yohanes 8 ayat 36. Yang demikian firman-Nya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari Yohanes 8 ayat 36 ini kita jelas bahwa ayat ini menyatakan hanya Yesus Kristuslah yang dapat memerdekakan manusia, memerdekakan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara dari dosa dan dari kematian kekal, yaitu dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib di Gunung Golgota. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, memampukan kita di dalam mengisi kemerdekaan baik secara fisik maupun rohani. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kemerdekaan bangsa kami, dan kami juga mengucap syukur dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan memerdekakan kami dari dosa dan mati kekal. Tuhan, ajarkan kami untuk menggunakan kemerdekaan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.